Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Gembira sekali saya dapat kembali bersama Anda dalam mata kuliah Isu Terkini dan Seminar Profesi. Ya, dalam mata kuliah ini kita akan banyak sekali memperbincangkan isu-isu terkini yang masih menjadi masalah di masyarakat kita. Tidak hanya di Indonesia, tetapi juga di dunia. Kita akan membicarakannya. Baik, izinkan saya untuk share screen sebentar. Sebentar, ya, oke, baik. Nah, sebentar, ya, masih bersama saya, Dr. Seri Sarjana Prachna Wokadi Gunawan, MPH, PhD, dan kali ini dari sesi ke-11 kita akan berbicara tentang demam berdarah denggi, permasalahan dan penanganannya. Tujuan pembelajaran, mahasiswa memahami tentang isu demam berdarah dalam koridor kesehatan masyarakat. Kemudian diharapkan setelah mengikuti perkuliahan ini, mahasiswa mengetahui cara penularan demam berdarah denggi. Kemudian mahasiswa mengetahui tentang bagaimana pencegahan demam berdarah denggi, dan mahasiswa mengetahui cara-cara penanganannya, juga pencegahannya. Nah, apa itu demam berdarah? Sebenarnya, demam berdarah bisa terjadi pada banyak penyakit. Ya. Apa yang dimaksud demam berdarah? Yaitu suatu demam berdarah lebih dari 38 derajat Celcius dan ada hemoragik atau perdarahan, seperti mimisan dan muntah darah. Itu sebabnya jika tidak segera diberi pertolongan, maka demam berdarah dapat menyebabkan kematian. Jadi kalau kita bandingkan dengan pandemi COVID-19 saat ini, case fatality rate-nya demam berdarah itu jauh lebih tinggi daripada COVID-19. Hanya saja COVID-19 lebih mudah penularannya ya dibandingkan dengan demam berdarah. Kalau demam berdarah mesti ada faktornya ya, sedangkan COVID-19 itu dapat ditularkan melalui orang per orang yang tidak berjarak ya, melalui dropletnya. Nah, kita belajar memahami tentang besaran kasus demam berdarah denggi. Dari bulan Januari hingga bulan Juli 2020, kasus demam berdarah denggi di Indonesia mencapai 71.663 kasus. Banyak sekali, ya. Meskipun periode yang sama, kasus demam berdarah pada tahun 2019 adalah 112.954 kasus, ya. Kalau dilihat dari kasusnya, memang terjadi penurunan pada semester pertama, ya. Kemudian memakai angka absolut bukan presentasi ya. Kematian karena demam berdarah denggi pada tahun ini 2020 sampai bulan Juli 2020 sebesar 459 kasus, ya. Cukup tinggi. Nah, Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor dan Zoonotik 2020 menyatakan jumlah kasus terbanyak adalah di 10 provinsi, yaitu di Jawa Barat, kemudian Bali, Jawa Timur, Nusa Tenggara Timur, Lampung, DKI Jakarta sebanyak 4.227 kasus, dan Nusa Tenggara Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Provinsi Riau. Nah, mereka kita sebut sebagai 10 daerah endemis demam berdarah denggi pada tahun 2020.
ya. Anda sudah mempelajari apa itu endemis di pertemuan kita sebelumnya. Nah, kejadian luar biasa atau outbreak ya pada tahun 2020 juga terjadi di Singapura dan Vietnam yang melaporkan adanya outbreak di negara mereka bersamaan dengan pandemi COVID-19. Itu sebabnya penting bagi kita mewaspadai hal ini. Penting bagi kita untuk mengingatkan berkali-kali tentang demam berdarah dengue ini. Nah, sebagai calon sarjana kesehatan masyarakat, Anda juga diminta untuk memahami apa itu gejala demam berdarah. Gejala awalnya adalah demam tinggi dan seringkali disertai gejala flu atau pilek. Karena itu, sering orang mengira bahwa penderita hanya demam flu biasa. Ya. Rasa nyeri sendi, kadang-kadang sampai ke tulang juga, kalau yang disebabkan dengue, ya. Kemudian terjadi keletihan, ya, kelelahan yang luar biasa, karena pada demam berdarah juga kerap terjadi gangguan fungsi dari organ hati atau organ liver. Kemudian pada gejala selanjutnya terlihat bintik-bintik merah atau petike ya di permukaan kulit dari pesakit. Kemudian terjadi perdarahan sebab virus demam berdarah ini menghambat pembekuan darah. Ya, jadi koagulasi darah menjadi terhambat oleh adanya virus dengue ini. Kemudian dengan mudah maka terjadi hemoragik, ya, perdarahan, ya, pada penderita. Nah, ini adalah salah seorang pasien di rumah sakit ya yang mendapat perawatan demam berdarah ya, gejala pada penderita. Nah, umumnya karena mereka biasanya menjadi kurang trombosit karena mengalami dehidrasi yang parah sehingga trombosit di dalam tubuhnya menurun, maka penderita biasanya diberikan infus ya, baik infus untuk meningkatkan gizinya juga untuk infus trombositnya ya. Nah, ini adalah gejala yang biasa kita lihat ya, ada petike di sini ya, petike ya. Jadi ini dikatakan dalam ini adalah hemorrhagic manifestation of mild and severe DHF ya. Kita mengenal dengue hemorrhagic fever ya. Ini yang terjadi. Nah, ini kita bisa melihat bahwa pasien mengalami seperti ini, maka kita harus berhati-hati dan segera membawanya ke rumah sakit. Karena biasanya kalau sudah terjadi gejala ini, maka memerlukan clinician yang kompeten. Nah, faktor dari penyakit demam berdarah itu adalah nyamuk ya. Nah, faktor adalah biasanya hewan vertebrata atau arthropoda ya, maksudnya seperti nyamuk, lalat ya, itu arthropoda ya, jenis semacam ya arthropoda ya, nyamuk, lalat ya, yang bertindak sebagai pembawa agent dalam hal ini virus dengue, penyakit dari host pejamu yang sakit ke pejamu yang lain yang rentan ya. Jadi ini pejamu yang dimaksud adalah orang yang sakit, orang yang terinfeksi, kemudian digigit nyamuk, kemudian menularkannya ke penderita yang lain ya, orang yang lain yang rentan. Nah, untuk demam berdarah, faktornya adalah nyamuk Aedes, spesies Aedes ya. Jadi yang umum adalah Aedes aegypti. Nah, ini adalah Aedes aegypti ya.
nyamuk Aedes ya. Kenapa disebut Aedes aegypti sampai sekarang pun kita belum tahu apakah dia berasal dari Egypt ya, dari Mesir gitu ya. Kita juga belum tahu ya. Nah, tapi mungkin kalau kalian sempat membaca literatur lainnya tentang nyamuk Aedes aegypti, Anda juga dapat membaginya pada kita semua. Nah, penyakit tular vektor dan zoonosis ya. Jadi biasa kita mesti tahu bahwa nyaris 90% dari penyakit menular atau penyakit infeksi adalah penyakit zoonosis ya. Penyakit yang ditularkan melalui vektor dan binatang pembawa penyakit. Contohnya adalah malaria, demam berdarah denggi, filariasis atau kaki gajah, chikungunya yang penampakannya hampir mirip demam berdarah ya. Kemudian Japanese encephalitis ya, radang otak ya. Kemudian rabies ya, sering kita sebut dengan penyakit anjing gila ya. Ternyata ini kalau sampai seekor anjing rabies yang menggigit manusia, maka manusianya kematian sangat cepat ya, karena cepat sekali virus ini masuk ke dalam darah kemudian menyebar. Kemudian leptospirosis ya, mungkin Anda pernah mendengar leptospirosis yang ditularkan melalui vektornya adalah tikus ya. Kemudian penyakit pes itu juga ditularkan melalui tikus ya. Kemudian sistosomiasis ya, itu penyakit cacingan ya. Itu juga disebabkan oleh vektor nyamuk juga ya. Dan banyak lagi. Sekali lagi saya ingatkan, nyaris 90% dari penyakit menular adalah zoonotic diseases. Kalau zaman dulu tidak ada boundaries, tidak ada batas keilmuan. Jadi kalau Anda mengenal Avicenna atau Ibnu Sina, itu dia belajar sosiologi, belajar tentang agama, belajar juga tentang kedokteran ya. Jadi Anda mungkin pernah mendengar nama Avicenna di dunia kedokteran modern. Nah, kalau Anda tahu itu adalah nama lain dari Ibnu Sina ya. Dan pada saat itu tidak ada batasan orang belajar, sehingga seperti Ibnu Sina pun dia mempelajari zoologi ya, ilmu tentang hewan ya. Jadi ilmuwan zaman dulu tuh memang menarik. Mereka memang melihat sesuatu memang secara holistik ya. Sesuatu yang sudah tidak bisa dibilang sudah sangat jarang kita dapati di dunia sekarang, sementara terutama di Indonesia ya, kalau di negara barat orang sudah mulai melihat sesuatu dengan holistik. Orang sudah mulai untuk mempelajari banyak hal ya. Ya, jadi tidak menjadi spesialistis gitu ya seperti di Indonesia ya. Itu yang terjadi. Jadi di masa depan pun kalau Anda lihat membaca Lancet, jurnal-jurnal yang berkompeten, maka Anda bisa melihat mereka kembali pada masa dahulu di mana there is no boundaries in knowledge ya. Nah, beberapa vektor dan binatang pembawa penyakit adalah nyamuk, lalat, kecoa, ginjal atau kutu, tikus, kucing, kelelawar, sapi, babi, dan sebagainya. Ya, kalian pernah juga mendengar flu burung yang disebabkan oleh burung ya, karena virusnya H1, saya lupa H1N1 ya, itu dibawa oleh burung ya, bird flu ya. Oke. Itu sebabnya ada standar baku mutu dalam pengendalian vektor penyakit ya. Bagaimana cara pengendaliannya ya? Kita bisa melihat angka kepadatan vektor dan pembawa penyakit sesuai baku mutu. Ini Anda bisa melihat di WHO juga ya. Kemudian habitat dan perkembangan biakan vektor dan binatang sesuai standar mutu.
Kalau Anda misalnya di perumahan Anda melihat kucing liar di perumahan Anda atau di kampung Anda, jika terlalu banyak dan sudah mengganggu, maka kucing itu adalah hama. Ya, kalian mungkin tidak menyadarinya. Tetapi sebagai calon sarjana kesehatan masyarakat, kalian harus tahu itu. Ya, kalian bertanggung jawab untuk mengendalikan kucing yang terlalu banyak di perumahan dan di kampung Anda, karena itu sudah menjadi hama. Ingat, kucing adalah vektor juga, ya. Kucing juga adalah pembawa penyakit. Jadi kalau kalian menyayangi kucing, maka peliharalah kucing di rumah, ya. Karena itu perlu domestikasi kucing. Ya, kalau Anda menyukai kucing, menyayangi dia, maka peliharalah di rumah dengan baik. Ya, bawa ke dokter hewan, beri vaksinasi, beri makanan-makanan yang bergizi, ya, dan ajari dia bagaimana membuang kotorannya dengan pasir tertentu, ya. Banyak sekali tips yang akan diberikan oleh dokter hewan atau orang-orang yang bekerja di pet shop, ya. Jadi itu penting bagi kalian untuk memahaminya. Seekor kucing liar, ya, itu membawa sekian banyak penyakit. Apalagi kalau banyak, ya. Jadi saya harapkan kalian mengingatkan RT dan RW di kampung atau perumahan Anda, kalau kucing sudah terlalu banyak, ya, sudah mengganggu kalian, sudah banyak ibu-ibu yang merasa terganggu, maka kucing itu adalah hama. Kalian harus mengendalikannya. Caranya bagaimana? Nah, kalian kalau memang menyayanginya, bawa mereka ke rumah. Kalau kalian ingin membatasi kelahirannya, maka bawa ke dokter hewan untuk dikastrasi. Atau kastrasi itu maksudnya dijadikan mandul, baik yang perempuan maupun yang lelaki. Ya, betina atau yang jantan maksud saya. Jadi kalau yang betina itu memerlukan operasi yang lebih complicated dan lebih mahal, tetapi kalau kucing jantan maka jauh lebih murah melakukan kastrasinya. Ya, Anda harus bertanggung jawab. Ingatkan RT dan RW di kampung atau perumahan yang Anda diami. Ya, jadilah agent of change. Ya. Nah, kalau di Malaysia dulu pernah ada, ketika saya tinggal di Malaysia selama 8 tahun, ya, belajar dan bekerja di sana. Di sana kerap terjadi penembakan burung gagak di Malaysia karena dianggap hama. Terlalu banyak di pepohonan dan itu dianggap hama karena dikatakan beberapa burung gagak juga menjadi vektor penyakit, ya. Kemudian di Malaysia juga, ya, jadi di Nipah, ya, jadi di dekat Kepulauan Nipah itu, ya, itu juga terjadi pembasmian besar-besaran kelelawar karena waktu itu dianggap kelelawarlah yang menyebabkan terjadinya virus Nipah dulu di Malaysia, ya. Ya. Nanti kalian dapat membaca lagi tentang penyakit infeksi di negara-negara tropis seperti ASEAN dan Asia pada umumnya. Nah, ini adalah gambar tentang penularan dengue. Kalau Anda bisa melihat di sini adalah mula-mula nyamuk ini, Aedes aegypti, itu tidak terinfeksi. Tetapi kemudian dia menggigit manusia yang di dalam tubuhnya ada virus dengue, ya. Kemudian setelah itu dia setelah mengisap darah dari orang yang terinfeksi ini, maka dia akan berkembang juga di dalam tubuh Aedes aegypti, ya. Kemudian dia akan menularkannya virus dengue ini ke manusia yang lain, ya. Demikian seterusnya, ya. Jadi
diinfeksi ditularkan lagi melalui gigitan nyamuk ya ini. Mengapa denggi jadi dianggap kurang dibanding COVID-19 itu lebih karena penularannya lebih sulit ya, lebih sulit karena harus ada vektornya, harus ada nyamuk ya dibandingkan COVID-19. Tetapi case fatality rate-nya sampai saat ini ya, sampai ketika saya menyampaikan ini berarti bulan Desember 2020 itu case fatality rate denggi masih jauh lebih tinggi daripada COVID-19 ya. Nah, bagaimana ya pengobatan demam berdarah? Nah, gejala demam berdarah adalah demam yang tinggi, terasa nyeri otot dan sendi, disertai sakit kepala dan kemungkinan flu dan merasa mual, sebelum atau kemudian disertai keluarnya bintik-bintik merah atau petiki tadi ya. Maka yang bisa kita lakukan adalah tidur, beristirahat ya, kemudian minum cairan yang banyak, boleh sari buah, boleh air teh manis ya, makan makanan yang bergizi, apa saja, bubur, dan tidak perlu diet kalau pada saat sakit ya, jadi usahakan untuk makan apa saja ya. Kemudian minum penurun panas, kalau Anda terasa sekali demamnya begitu menggigil, minum penurun panas, banyak penurun panas yang dijual di pasaran secara bebas ya, Anda dapat membelinya di minimarket ya atau di toko obat yang banyak ada di sekitar Anda. Kemudian jika gejala berlanjut, maka terpaksa dibawa ke rumah sakit. Saya kira terutama pada saat kalian mendapati adanya petiki atau bintik-bintik merah di permukaan kulit si pesakit ya. Kemudian apa upaya pencegahan penyakit demam berdarah ini? Nah, pencegahan yang umum dan biasa kita lakukan di masa-masa awal dulu ya, termasuk untuk mencegah penyakit malaria adalah memasang kelambu pada saat tidur ya, atau kasa nyamuk ya. Kemudian menyalakan penyejuk udara atau kipas angin untuk mengusir nyamuk. Kemudian ada lagi dengan cara memakai pakaian tertutup ya, tapi ini mungkin hanya efektif kalau kalian berada di kamar yang berpendingin udara yang sejuk atau memang Anda sedang dalam keadaan hujan ya, itu pakaian tertutup mungkin bisa menolong ya. Kemudian menggunakan obat nyamuk. Obat nyamuk saat ini banyak mereknya yang dapat Anda beli di toko-toko atau minimarket terdekat. Kemudian menerapkan 3M ya, kalian mungkin sudah familiar dengan kata 3M ini. Kemudian memperoleh vaksin denggi ya. Anda bisa menghubungi rumah sakit untuk mendapatkannya, coba ya. Kemudian mengonsumsi vitamin, bisa vitamin C, multivitamin ya, Anda dapat membelinya juga di toko-toko obat secara bebas ya. Nah, apa itu 3M? Tadi saya sudah menyinggungnya di slide sebelumnya. 3M adalah menguras, membersihkan tempat-tempat penampungan air seperti bak mandi, ember, guci-guci, dan lain-lain. Kemudian menutup rapat tempat-tempat penampungan air seperti kendi, toren, dan semacamnya. Kemudian mendaur ulang bekas-bekas tempat penampungan air agar tidak berserakan dan menjadi tempat berkembang biakan nyamuk. Mungkin Anda dapat membuatnya sebagai pot bunga ya. Kali ini bisa menyenangkan untuk Anda untuk berkreasi ya dengan mendaur ulang bekas-bekas tempat penampungan air di rumah Anda. Ini adalah fogging ya, ini kalau di Malaysia, ketika saya hidup di Malaysia, maka ini kerap sekali dilakukan ya di perumahan saya.
Ya, ini apa, fogging ya banyak, tetapi, kalau saya lihat di Indonesia cukup jarang ya. Jadi kecuali kalau sudah ada yang sakit, baru RT dengan RW bergerak. Rupanya kalau kita terbiasa reaktif, tidak terbiasa untuk melakukan prevensi ya. Padahal fogging adalah untuk kita melaksanakan upaya-upaya preventif ya. Tetapi biasanya RT dan RW menganggapnya mahal ya. Padahal kalau Anda menghubungi dinas kesehatan atau puskesmas terdekat, mungkin kalian bisa mendapatkan fogging secara gratis ya. Kalian sebagai calon sarjana kesehatan masyarakat dapat menyampaikannya kepada RT dan RW di rumah atau di kampung Anda ya. Nah, saya ingatkan untuk selalu membaca buku-buku yang relevan, bisa textbook dan bisa jurnal ya. Kemudian saya ada memberikan link jurnal ya tentang denggi. Saya harapkan kalian mempelajarinya. Baik, selamat belajar itu saja dari saya ya. Eh, Sebentar, oke. Ya. Ya, baik, itu saja. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat belajar.